Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan melakukan updates untuk beberapa data di belakang layar yang menurut saya harus rutin kita lakukan karena ini tentunya berkaitan langsung dengan apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di Bitcoin selain yang kita lihat di chart. Di antaranya adalah kita pengen melihat dari wallet terbesar Bitcoin, alias para paus Bitcoin itu sekarang lagi pada ngapain. Kemudian juga ada beberapa data on-chain lainnya yang pengen saya bahas. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,11 triliun dolar. Dan kalau kita melihat top 10 coin sebenarnya itu semuanya dalam keadaan merah, teman-teman. Jadi kita terkoreksi cukup dalam setelah kemarin kita mendapatkan rally ke angka 28.000 dan kita melihat sekarang top 10 coin rata-rata mengalami penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, inilah kenapa di video kemarin saya sampaikan ke teman-teman semua, apabila kalian yang belum mempunyai posisi, itu bukan saat yang terbaik untuk kembali melakukan long, karena bisa saja kalian long itu di pucuk, teman-teman. Dan terbukti hari ini kita mendapatkan koreksi yang cukup dalam, walaupun kedalaman koreksi yang kita lihat 24 jam terakhir itu lebih signifikan daripada yang saya perkirakan. Tapi bakal kita bahas nanti dari segi price action, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama kita bakalan mulai dulu dari Bitcoin Rich List, teman-teman. Kita bakalan lihat dulu kira-kira para paus terbesar Bitcoin ini sekarang lagi pada ngapain gitu. Apakah sudah ada terjadi distribusi yang besar, ataukah cenderung masih sama dengan yang sudah kita lihat beberapa kali sebelumnya. Nah, untuk halaman pertama, alias nomor 1 sampai 100, kita melihat ada transaksi yang cukup besar di nomor 11 dengan penambahan 2.554 Bitcoin. Sekali lagi kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini, teman-teman, karena ini adalah walletnya para exchange. Kita mau melihat yang di luar exchange. Kemudian juga di nomor 19 ada penambahan sebesar 2.366 Bitcoin. Kemudian di nomor 36 ada plus 591 Bitcoin. Di bawahnya lagi di sini ada yang distribusi 142 Bitcoin, tapi sisanya itu plus 1316, plus 77 Bitcoin. Kemudian di sini plus 82, bahkan di nomor 55 ada yang plus 16.224 Bitcoin. Nomor 57 ada plus 1.500 Bitcoin, nomor 62 ada plus 12.700 Bitcoin. Nah, distribusi yang cukup besar itu di nomor 65 dengan minus 3.000 Bitcoin. Dan kemudian sisanya itu masih dalam keadaan hold. Jadi kita sudah memang melihat ada satu atau dua yang melakukan distribusi, walaupun yang satunya tidak terlalu besar. Yang cukup signifikan hanya nomor 65 di sini dengan minus 3.000 Bitcoin. Tetapi akumulasi yang dilakukan juga tidak kalah banyak, teman-teman. Bahkan mungkin jauh lebih signifikan daripada yang melakukan distribusi di sini. Kita melihat ada distribusi 3.000 Bitcoin, tapi yang akumulasi ada sampai 12.700, ada yang sampai 1.316, ada yang 500-an Bitcoin, dan ada juga yang di sini 2.000 Bitcoin, 2.000 Bitcoin. Jadi secara overall kita masih melihat tentunya masih terjadi akumulasi. Kalau dinetkan ya teman-teman, kita masih berada di ranah yang positif. Jadi antara mereka masih dalam keadaan akumulasi kecil atau hold, itu untuk top 100. Sedangkan untuk halaman berikutnya, kita juga melihat hal yang serupa harusnya teman-teman. Di nomor 120 bahkan ada penambahan 9.338 Bitcoin. Oke, sisanya dalam keadaan hold. Untuk halaman ketiga, kita melihat ada penambahan 7.686 Bitcoin, 7.499 Bitcoin, 6.771, 6.704, kemudian ada 6.337, 5.795, 5.740, dan sisanya dalam keadaan hold. Halaman keempat ada plus 5.000 di sini, kemudian ada plus 4.700 di sini, sisanya dalam keadaan hold. Dan yang kelima, kita juga melihat ada penambahan 4.000 Bitcoin di sini, 3.500, 3.500, 3.300, 3.300, 3.200, dan sisanya dalam keadaan hold. So, teman-teman kalian bisa lihat sendiri, untuk top 500 itu sekarang masih serupa dengan yang kita lihat beberapa kali sebelumnya. Antara mereka masih dalam posisi untuk hold atau melakukan akumulasi, teman-teman. Belum ada tanda-tanda bahwa banyak sekali yang sudah start melakukan distribusi.
Walaupun sudah mulai banyak ya teman-teman, kita melihat sentimen di market sekarang itu mulai banyak orang yang percaya bahwa chance-nya cukup besar kita akan melihat Bitcoin kemudian drop ke lower low yang baru. Hanya karena kita mendapatkan koreksi yang kita mungkin dapatkan selama beberapa minggu terakhir, membuat banyak orang itu start untuk putus asa teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita bicara pure secara data, selain Bitcoin rich list di sini yang belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, dari segi data on-chain juga kita melihat hal yang serupa, teman-teman. Mungkin kita bisa mulai dari exchange net flow. Di data exchange net flow di sini menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir memang kita sedang menghadapi sebuah fase yang biasanya memang akan membuat banyak sekali orang itu frustrasi. Kenapa? Karena kita berada di fase yang sangat membosankan, terlihat dari exchange net flow juga yang tidak mendapatkan ada spike yang tajam baik ke atas maupun ke bawah, menunjukkan bahwa trading volume di sekitaran area di sini memang tidak terlalu besar. Bahkan ini adalah mungkin periode paling lama, oke, dari tahun 2021, karena ini datanya cuma sampai 2020 Oktober ya teman-teman. Sejak 2020 Oktober sampai sekarang, mungkin ini adalah fase yang paling membosankan yang pernah kita lihat. Kenapa? Karena kalau kalian lihat sebelumnya, sesekali pasti kita akan mendapatkan ada spike ke bawah yang cukup tajam. Oke, seperti yang kita lihat di sini. Kalau di sini berarti kita mendapatkan minus 30.000 Bitcoin. Kalau misalnya yang di sini berarti kita plus lebih dari 30.000 Bitcoin. Artinya kalau minus 30.000 Bitcoin, ada yang melakukan penarikan atau withdraw sebesar lebih dari 30.000 Bitcoin dalam waktu satu hari keluar dari exchange. Sedangkan kalau misalnya yang plus di sini berarti ada inflow, ada yang memasukkan Bitcoin lebih dari 30.000 Bitcoin ke dalam exchange, yang biasanya adalah untuk didistribusi. Nah, kalau kita lihat data historinya dari Oktober 2020 hingga sekarang, setiap beberapa bulan sekali biasanya gitu ya, kita akan mendapatkan spike yang dalam ke bawah atau ke atas seperti ini. Kalian bisa lihat di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Oke? Kalian bisa lihat sampai bahkan terakhir itu di bulan November 2022. Ya, ini kita bisa anggap masih lumayan gitu spike-nya di sekitaran bulan Maret 2023. Tapi sisanya kita tidak lagi melihat sama sekali ada spike yang berarti, teman-teman. Kita hanya stay di sekitaran area range antara ya mungkin sekitaran 10.000 Bitcoin atau 20.000 Bitcoin gitu ya. Tidak lagi pernah melebihi angka tersebut. So, apa artinya di sini? Ya, pertama, memang market terlihat trading volumenya tidak sekencang di tahun 2022, 2021, ataupun 2020. Jadi tidak mengherankan kalau kita mendapatkan fase yang cukup membosankan. Tapi bagi saya, justru ada sisi positif yang bisa kita lihat di sini. Kalau ternyata memang Bitcoin itu mengalami kenaikan yang sudah lumayan signifikan dari 15.000 ke angka 30-an ribu kemarin dan kemudian stay antara 30.000 sampai 25.000, jika memang kita hanya mendapatkan relief rally seperti yang mungkin sebagian orang percaya sekarang, artinya orang masih percaya bahwa ini yang kita lihat semua hanya sekedar relief rally dan kemudian kita akan start untuk drop membentuk lower low baru lagi. Bagi saya harusnya apabila memang itu adalah senario yang bakalan terjadi, harusnya kita akan mendapatkan banyak sekali inflow, teman-teman. Alias kita harusnya melihat banyak sekali orang-orang start mendepositkan Bitcoinnya kembali ke dalam exchange. Untuk apa? Untuk menjual. Oke, seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Sekali kita ada spike inflow yang cukup tinggi menunjukkan biasanya akan ada selling pressure yang akan datang berikutnya. Oke. Tetapi untuk sementara hal tersebut tidak kita lihat sama sekali. Oke. Dan ini bagi saya adalah pertanda yang baik. Kenapa? Karena logikanya adalah berarti jika kita melihat Bitcoin berada di range 30.000 dan 25.000 dan kita tidak melihat ada net flow yang signifikan atau spesifiknya inflow yang signifikan, maka kita bisa ambil kesimpulan atau saya berasumsi bahwa market sepertinya bisa menerima Bitcoin berada di kurang lebih harga 25 sampai 30.000. Alias bagi market harusnya ini adalah sebuah harga yang wajar gitu. Tidak ada yang terlalu menggebu-gebu untuk menjual, tidak ada yang terlalu menggebu-gebu juga untuk membeli. Jadi untuk harga wajarnya oke gitu loh. Jadi market bisa menerima sehingga kita melihat berbulan-bulan terakhir Bitcoin itu stay di range yang sama. Dan biasanya teman-teman kalau kita mendapatkan ada rally seperti ini diikuti konsolidasi, biasanya teman-teman chance akan lebih besar bahwa kita akan kembali mendapatkan kenaikan ke atas.
Oke. Nah, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. Nah, teman-teman, di video kemarin saya sampaikan secara jelas ya gitu, bahwa untuk teman-teman yang belum mempunyai posisi sama sekali, itu berarti kalian harus wait and see terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian buy di sekitaran area di sini, selain tidak ada setup yang pasti kalian bisa manfaatkan, kemudian risk to reward ratio trade tersebut kemungkinan pasti akan buruk, kalian juga berpotensi belinya di pucuk. Dan kita mendapatkan ada koreksi yang sangat dalam, teman-teman. So, kalau misalnya kalian mengikuti saran saya, harusnya kalian terhindarkan dari membeli di sekitaran area range di sini. Kalau kalian beli di sini, itu lebih make sense, teman-teman. Dan saya sudah sampaikan juga di video kemarin, ada 3 opsi yang bisa kalian lakukan. Antara kalian taking profit sebagian, take profit semuanya kalau kalian merasa sudah cukup, atau kalian at least sudah menggeser stop loss kalian ke arah entry. Nah, kenapa saya sarankan di akhir itu minimal kalian menggeser stop loss-nya ke arah entry? Supaya meminimalisir gitu ya, resiko di mana kalian justru kembali loss. Padahal kemarin mungkin udah profitnya lumayan, tapi justru balik menjadi loss hanya karena kalian tidak mau menggeser stop loss-nya ke arah entry. Jadi itu yang saya hindari gitu. Jadi kalian harusnya antara sudah mendapatkan cuan atau kalian keluar dalam keadaan break even. Itu aja 2 pilihannya. Tidak ada pilihan di mana kalian bisa loss dari trade yang sudah kita ambil mungkin beberapa hari yang lalu. Nah, untuk sekarang apa yang bisa kita expect berikutnya, teman-teman? Nah, sell off yang kita hadapi di sini terlihat cukup kencang, teman-teman. Oke, sehingga bagi saya ini bukan sebuah pertanda yang baik. Nah, jika memang kita akan mendapatkan semacam konsolidasi di sekitaran area range di sini, seperti yang sekali lagi saya contohkan kemarin itu adalah yang ini, teman-teman. Maka kita berpotensi melihat Bitcoin melanjutkan sell off-nya dari sana. Oke, nah mungkin bisa lebih jelasnya nanti akan ada di 1 hour chart, teman-teman. Kalau misalnya ternyata kita akan mendapatkan semacam bearish continuation pattern di sini, maka ini adalah berarti Bitcoin memberikan kita clue bahwa sepertinya kita sudah akan kembali drop minimal nyampe ke sekitaran area trendline di sini. Oke, yang tentunya akan wajib untuk dipertahankan. Kalau misalnya kita kembali closing di bawah area trendline tersebut, maka menurut saya chance-nya cukup besar, teman-teman, bahwa kali ini kita akan membentuk ke lower low baru menuju ke area 24 sampai 23.000 dolar. Oke, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Bitcoin sekarang adalah kita tidak membuat semacam bearish continuation pattern, tetapi terus mengalami kenaikan, antara kenaikan yang impulsif seperti ini atau kita mengalami kenaikan yang lumayan impulsif, kemudian kita start untuk mungkin membuat semacam bullish continuation pattern. Salah satunya yang paling favorit bagi saya adalah semacam ascending triangle, gitu ya. Yang ini juga sebenarnya kita bisa kategorikan sebagai ascending triangle, teman-teman. Nah, gitu ya. Ini juga bisa berpotensi membentuk hal yang sama. Nah, kalau ini yang kita lihat, maka berarti market memberikan atau Bitcoin memberikan clue bahwa yang kita lihat berikutnya adalah kemungkinan kenaikan berikutnya menuju ke sekitaran area 30.000 dolar. So, untuk sementara bagi saya ini masih adalah daerah abu-abu gitu ya. Masih 50-50, saya harus jujur ngomong gitu ya. Berbeda dengan beberapa hari lalu di mana kita melihat ada indikasi atau clue yang sudah jelas dari market bahwa dia pengen melanjutkan kenaikan. Untuk sekarang bagi saya masih no trading zone. Saya masih akan wait and see terlebih dahulu untuk clue berikutnya yang bakalan diberikan oleh market. So, untuk teman-teman yang sudah berhasil profit kemarin atau at least keluar dengan break even, jangan buru-buru kembali masuk ke market. Oke. Tunggulah market kembali memberikan clue ke kita berikutnya tentang apa yang mereka pengen lakukan. Baru dari sana ketika kita mendapatkan ada setup yang bisa kita dimanfaatkan, baru kita akan kembali masuk ke market. Sekali lagi teman-teman, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ke kalian bahwa kalian sebagai seorang trader tidak mempunyai kewajiban sama sekali untuk setiap hari berada di market. Itu adalah sebuah jebakan sebenarnya untuk kalian-kalian yang tidak bisa sabar gitu menunggu setup. Kalau misalnya kalian tidak bisa sabar menunggu setup berikutnya dan terus pengen masuk setiap hari ke market, biasanya justru dalam jangka panjang kalian tidak akan menghasilkan profit tapi justru loss. Kenapa? Karena kalian tidak sabar menunggu setup yang rapi dengan risk reward yang baik, kalian asal masuk gitu ya. Kalau misalnya sebagai
penembak, kalian itu pakainya machine gun gitu teman-teman, ngasal nembak gitu. Memang bisa aja kena gitu sesekali, tapi banyakannya miss. Kita pengennya jadi sniper gitu, jadi nembaknya sesekali tapi akurat. Kalaupun miss gitu, missnya cuma sesekali gitu. Jadi saya rasa itu yang penting untuk saya ucapkan hari ini, karena saya yakin pasti banyak orang yang gatel pengen masuk kembali market karena mungkin melihat koreksi yang cukup dalam dan lalu mengatakan, wah saya mau beli nih kok, koreksinya udah cukup dalam dan lain sebagainya. Jangan sampai terjebak kalau misalnya belum ada setup yang bisa kalian manfaatkan. Oke? So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye.